Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kita tuh punya anggaran yang harus habis di tahun 2024 pengadaan alutsista. Oke. Jumlahnya kalau dirupiahkan itu 1.760 triliun. Sekarang ini mendesak kita harus modernisasi alutsista kita lebih cepat lagi untuk 3 matra. PP-nya ini, rancangan perpresnya ini kan sepertinya kan tidak transparan, tidak disampaikan lebih dahulu kepada Dewan gitu. Sehingga kita juga ya berpikirannya ada apa sih? Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Wahyu Wiwoho. Pemirsa, anggaran pembelian alat utama sistem persenjataan bocor ke publik. Nilai anggarannya fantastis, menembus angka 1.700 triliun rupiah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disebut-sebut sebagai perancang pengadaan alutsista tersebut, termasuk anggarannya. Sejumlah pihak termasuk anggota parlemen mengkritik rencana tersebut dengan menyebut rancangan anggaran yang terlalu besar dan proses perancangannya tidak transparan karena tidak melibatkan DPR. Di sisi lain ada juga yang mendukung dengan alasan modernisasi alutsista mutlak dilakukan, mengingat usia tua alutsista yang dimiliki oleh TNI. Bagaimana anggaran sebesar APBN Indonesia tahun 2013 dapat muncul dalam rancangan anggaran militer? Inilah Prime Talk selengkapnya. Kementerian Pertahanan atau Kemhan berencana membeli sejumlah alat utama sistem persenjataan TNI. Rencana ini tertuang dalam rancangan peraturan Presiden tentang pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia tahun 2020 hingga 2024. Anggaran pembelian alutsista ini terbilang fantastis, yakni menembus angka 1,7 kuadriliun rupiah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disebut-sebut sebagai orang yang merancang kebutuhan alutsista Kemhan dan TNI. Belakangan, anggaran jumbo tersebut dibantah Kemhan. Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra menyebut tidak ada kenaikan anggaran signifikan untuk pengadaan alutsista. Itu baru kita baru kita pikirkan nanti bagaimana. Ya intinya gini ya, Kemhan itu tidak akan, anggaran selama ini kan 0,8% dari GDP. Kita minta itu aja, akan ada kenaikan anggaran secara signifikan, itu aja. Ya sama aja, hanya kan nanti skemanya yang berbeda, tapi anggaran tetap. Skemanya rencananya seperti apa Pak nanti sistem pembiayaan? Ya nanti kita lihat nanti lagi, kita baru rencana ya. Padahal dalam rancangan Perpres tertera alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk membeli alutsista adalah 124,99 miliar dolar Amerika atau sekitar 1,75 kuadriliun rupiah. Anggaran ini meliputi akuisisi Al-Palhankam sebesar 79 miliar dolar Amerika, pembayaran bunga tetap selama 5 renstra sebesar 13 miliar dolar Amerika, serta dana kontingensi dan pemeliharaan serta perawatan Al-Palhankam sebesar 32 miliar dolar Amerika. Besarnya anggaran pembelian alutsista ini memantik respon keras dari DPR karena dinilai tidak transparan. Anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon meminta Menhan segera menjelaskan rancangan Perpres Al-Palhankam yang dirancang dari tahun 2020 hingga 2044, namun pengadaan dan pembayarannya dilaksanakan pada periode 2020 hingga 2024. Topik-topik yang sangat penting bagi Republik ini, tapi kalau kita masuk dalam pembahasan di RDP, sementara kita nanti pendalaman kepada Pak Wamen, apakah iya? Nah ini tolong dipertimbangkan juga. Padahal kita Rabu ada dengan beliau lagi. Ya, dengan catatan ya pasti hadir harus. Apa kita harus panggil paksa? Pengamat militer Khairul Fahmi menilai belanja alutsista jangka panjang seperti yang tengah disusun oleh Kemhan dibutuhkan karena selama ini ada inkonsistensi belanja alutsista. Namun Khairul menegaskan perlu adanya transparansi dalam pelaksanaannya. Tim Liputan, Metro TV.
Ya, bagaimana kemudian rancangan pembelian alutsista dengan anggaran 1.700 triliun rupiah yang diajukan Kementerian Pertahanan dan bagaimana juga mekanisme pembeliannya untuk mencegah terjadinya korupsi? Kami akan tanyakan langsung kepada dua orang narasumber kami. Yang pertama ada dari anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon dan juga melalui sambungan telepon ada Majen TNI Rodon Pedrason yang mewakili Kementerian Pertahanan, Dirjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan. Selamat malam Pak Rodon, Bang Effendi apa kabar? Selamat malam. Selamat malam Mas. Baik, saya ingin ke Pak Rodon terlebih dulu menjawab isu yang berkembang dalam 1, 2 atau bahkan beberapa pekan terakhir ini sebenarnya soal Perpres anggaran sebesar 1.700 triliun rupiah. Bagaimana menjawabnya dan sebenarnya bagaimana master plan-nya Pak Rodon? Begini Mas Wahyu, saya terima kasih diberikan kesempatan untuk menjawab ini ya. Gini, bahwa untuk pengadaan entah itu alutsista, entah sesuatu yang sifatnya untuk menjaga kepentingan nasional negara kita ini, itu minimal ada beberapa syarat. Yang pertama sesuai dengan undang-undang atau aturan. Yang kedua mampu meningkatkan kemampuan personel kita, entah itu capability-nya, entah itu interoperability-nya, whatever lah. Kemudian yang ketiga, yaitu ada namanya transfer of technology. Nah, berdasarkan situ melihat dari bentuk maupun posisi alutsista saat ini, ada urgensi yang dipikirkan oleh Menteri bahwa alat pertahanan kita saat sekarang ini bukan lagi cuma tua, tapi sudah usang. Seharusnya yang namanya alutsista itu boleh old, boleh tua, tapi tidak obsolete, artinya tidak usang, sehingga masih bisa kita manfaatkan. Alutsista yang ada sekarang usianya sudah rata-rata lebih dari 25 tahun. Yang idealnya sebetulnya alutsista itu maksimum 25 tahun kita pakai. Tapi coba lihat sekarang kapal kita ada yang sudah 50 tahun, pesawat kita rata-rata sudah di atas 25 tahun. Hal ini yang mendesak, akhirnya Menteri berpikir bagaimana caranya kita memiliki alutsista yang sesuai dengan kebutuhan darat, laut, dan udara, dengan jumlah yang memadai, dengan teknologi yang mutakhir. Karena jika bicara soal yang namanya alutsista, kita bicara sesuatu yang modern, bicara soal teknologi, bicara yang mahal, bicara tentang masa pakai yang tidak boleh kurang dari 25 tahun. Oke. Nah, itu yang dipahami, yang disampaikan oleh Menteri kepada kita. Baik. Sampailah akhirnya pada kalkulasi kita berapa anggaran yang kita butuhkan. Nah, bagaimana caranya menutupi anggaran ini? Ini kan ada mekanisme, ada itu pinjaman luar negeri, ada pinjaman dalam negeri, ada APBN, gitu Mas. Ya, itu mekanismenya. Kemudian yang fantastis adalah angkanya, 1.700 triliun rupiah, lebih dari 50% APBN kita di tahun 2021 ini. Untuk apa saja pembeliannya, rinciannya Pak Rodon? Oke, begini. Yang namanya budget pertahanan kita itu kan hanya sekitar 0,8% dari GDP kita. Ya. Atau sekitar rasionya 4,9 dari APBN kita. Jika dibandingkan dengan negara tetangga kita macam Singapura sekitar 30% dari APBN-nya, bahkan Pakistan saja 60% dari APBN-nya, Amerika 50% dari APBN-nya. Dibandingkan itu kita jauh. Nah, bagaimana cara menutupinya? Kita mesti mengkalkulasikan, kita mesti mengkalikan berapa kebutuhan kita. Baru kita menemukan caranya. Bagaimana cara kita menutupi? Nah, yang paling memungkinkan perhitungan Menteri Pertahanan adalah kita menghitung 25 tahun mendatang sesuai dengan estimasi ancaman yang akan kita hadapi. Okay. Nah, kita kumpulkan anggaran dari tahun pertama sampai 25 tahun itu menjadilah sebuah jumlah yang harus kita penuhi. Mencicilnya bukan kita cicil 2020 sampai 2024, tidak. Kita mencicilnya dari 2020 ini, dari 2021 ini sampai 25 tahun ke depan. Tapi belanjanya di periode 2021 ini sampai 2024, begitu Pak Rodon? Iya dong. Karena begini, beli alutsista ini bukan kayak beli kacang goreng, Mas. Bukan beli pisang goreng. Kita ada pisang goreng, kita beli sekarang, dapat sekarang, tidak. Kita pesan sekarang, itu baru datang ke negara kita ini tahun 2024 atau tahun 2025. Mana ada negara yang mau kita membeli barang, tapi nanti kita bayarnya 25 tahun mendatang, segala macam. Nggak mau lah mereka. Caranya gimana? Ya Menteri mencari pinjaman. Baik, gitu baik. Loh. Pak Rodon, kemudian pertanyaannya, apakah rencana ini sudah dibahas, sudah dikonsultasikan ke DPR yang punya anggaran, yang pegang anggaran?
tadi kan sudah disebutkan bahwa mekanismenya pasti berdasarkan undang-undang, peraturan, berdasarkan kebutuhan kepada juri kita, dan ada yang namanya transfer of technology. Ini kan baru rancangan, baru rencana. Pasti ada mekanisme itu akan kita jalani. Bukankah seperti yang tadi yang disinggung oleh Bang Effendi menyebutkan bahwa katanya mesti ada penjelasan kepada DPR. Iya, ini hari Rabu juga ada penjelasan kok. Ada rencana itu. Nggak mungkin Menhan menyembunyikan. Mana cerita menyembunyikan? Karena tidak ada niat kata kita mengambil keuntungan situ, nggak ada. Yang niatnya itu adalah bagaimana kita ini mampu memiliki kemampuan personel yang bagus, mampu menjaga kepentingan nasional kita, kedaulatan bangsa, keutuhan wilayah, keselamatan negara itu. Baik, Bang Effendi, jadi ini masih dirancang, nanti mungkin baru dikonsultasikan ke DPR, ke Komisi 1. Apa tanggapan Anda, Bang Effendi? Ya, pertama ya, kami masih menunggu secara formal ya penjelasan dari Menhan tentang informasi yang kami terima terhadap adanya rancangan Perpres ini ya. Nah, tetapi yang jelas dialog-dialog seperti ini karena sudah menjadi konsumsi publik begitu ya, jadi konsumsi publik ya kita berdialog ya, anggaplah ini sebagai brainstorming antar kita ya. Nah, yang pertama tentu pertanyaan saya ya, nah, kenapa diperlukan sebuah Perpres untuk sebuah Renstra gitu? Kemudian justifikasinya apa? Apakah ini sudah melalui Supreme Panglima TNI yang dikaji melalui lintas matra darat, laut, udara, dan terintegrasi dengan sistem pertahanan yang akan dibangun. Nah, kemudian apa sih, bagaimana arsitekturnya ini, desain yang mozaiknya ke 25 tahun ke depan ini seperti apa? Yang diimpikan oleh Kemhan ini, atau anggaplah diimpikan oleh Indonesia ini. Nah, kemudian bagaimana sumber pembiayaannya, bagaimana persyaratan-persyaratannya, bagaimana kemudian pelaku pelaksananya. Ini kan perlu semua harus dijelaskan. Halo. Melihat bahwa selama ini kita memang merindukan selalu bagaimana political will negara, political will pemerintah, political will presiden ya untuk membangun, memodernisasi secara total sistem pertahanan negara kita yang diawaki oleh TNI kita. Tetapi di sisi lain, tentu proses prosedur mekanismenya juga harus kita ikuti gitu. Jadi ini yang saya lihat di dalam ya beberapa waktu terakhir ini seperti apa ya? Ada hal-hal yang ditutupi atau tertutup. Jadi kalau menurut Anda, Bang Effendi, prosedurnya tidak dijalankan sebagaimana mestinya begitu ya? Ya, yang lazimnya kan pembuatan Renstra itu kan melalui kajian antar matra darat, laut, udara yang dikelola oleh Mabes TNI dan tentunya oleh Kemhan. Dan di situ kan muncul di situ kajian, dan itu saya kira apalagi ini kan 5 Renstra, 5 kali 5 berarti 25 tahun ke depan. Nah, jadi banyak hal yang ingin kita mendengar langsung penjelasan itu dari Menhan gitu. Jadi sehingga kami atau saya tidak ingin terbawa pikiran ini ada apa ya, mau kemana dan seterusnya, sehingga kita clear lah. Mari kita bicara di parlemen ya. Jangan kemudian hal yang sangat strategis bagi bangsa ini kemudian hanya dikelola oleh orang-orang tertentu saja informasinya. Dan saya lihat juga sudah prosedurnya melibatkan seluruh stakeholder dalam biasa kita tahu penyusunan Renstra gitu. Baik. Bang Effendi, ini kan di dalam draftnya, di dalam perpresnya sudah ada pasal-pasal, bahkan rinciannya jelas ada nilai-nilainya.
Pasal 3 ayat 1 misalnya kemudian menyebut ada angka 124 miliar dolar yang total tadi 1,7 kuadriliun triliun rupiah ini. Apakah ini menurut Anda juga sudah menjadi kewajaran atau seharusnya dikonsultasikan dulu untuk menentukan angka-angka ini di DPR bersama DPR? Nanti dijawab usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami, Pak Rodon juga masih di Prime Talk. Sesaat lagi. Baik, kembali kita lanjutkan perbincangan di Prime Talk. Saya ingin ke Bang Effendi terlebih dahulu sebelum nanti lanjut ke Pak Rodon. Bang Effendi, pertanyaan saya tadi sebelum jeda kan, ini di dalam draft rancangan perpresnya sudah detil ini rincian anggarannya. Di pasal 3 ayat 2 misalnya menyebut huruf A itu untuk akuisisi Alpal Hankam sebesar 79 miliar US dollar. Kemudian ada untuk pembayaran bunga 13,3 miliar US dollar. Untuk dana kontingensi dan pemeliharaan perawatan Alpal Hankam berikutnya 32 miliar US dollar. Angka-angka ini seharusnya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPR atau memang sewajarnya sudah jadi draftnya seperti ini, detail rincinya? Ya justru yang salah satu pertanyaan yang akan ke Pak Menhan juga adalah apa alasannya harus diperpreskan gitu. Ya, Pak ini hanya ranah eksekutif gitu. Kan nggak lazim gitu, Renstra diperpreskan. Jangan-jangan saya nggak tahu ya, apa Presiden punya arahan seperti itu. Jadi ini kan menyangkut hal yang sangat kompleks ya. Belum ini soal pinjaman luar negeri dan bebannya ini kan dibebankan sampai 25 tahun ke depan, berarti 5 presiden ke depan. Ya. Apa iya presiden ke presiden itu setuju keputusan hari ini? Yang habis dibelanjakan dalam waktu kurun sampai 2024. Kemudian ya ini banyak sekali sebenarnya. Jadi Pak Dirjen, saya kira semakin cepat semakin baik menyampaikan ini. Ya, apa yang kemudian berkembang di luar ini kan kurang bagus juga kalau kita hantar kita jadi sepertinya berdebat begitu ya. Makanya saya mencoba untuk melihat misinya tentu rangka bagian dari terobosan financing untuk pengelolaan atau belanja untuk hal-hal kita. Oke. Tetapi bagaimana, apakah itu mekanismenya sesuai dengan aturannya, bagaimana flow-nya, apakah sudah melalui musrenbang? Karena beberapa waktu yang lalu kami rapat dengan Panglima TNI, kami tanya, beliau juga bilang ya mendengar tapi nggak tahu begitu. Jadi ini juga harus diterus belum nanti ada TNI, ada yayasan. Apa boleh Kemhan kemudian mengelola sendiri pengadaan baik matra darat, laut, udara. Jadi semuanya itu Pak Dirjen, saya kira ini kayaknya eksklusif partai tertentu saja yang ngelola ini gitu loh. Ini pertanyaan yang sangat serius kok ini. Main-main pertanyaan karena terbukti memang pelaku-pelakunya hanya dari partai tertentu aja. Pak Rodon mungkin bisa membantu menjawabnya, Pak Rodon. Ini terlihat terkesan eksklusif. Kemudian kenapa harus diperpreskan? Apakah ini arahan Presiden atau bukan? Atau bagaimana Pak Rodon? Iya, saya terima kasih juga nih ada masukan dari Bang Effendi gitu. Jadi membuat kita aware lah, yang menjadi perhatian dari teman-teman dari yang ada di parlemen ya. Tapi yang jelas ini bahwa rencana pembiayaan Alpal Hankam kita ini ya rencananya dilakukan secara konsisten, berkelanjutan. Nah, melalui mekanisme belanja ya Alpal yang 5 renstra dibelanjakan pada renstra pertama 2020-2024. Sehingga postur pertahanan ideal Indonesia ini bisa tercapai pada tahun 2025 atau 2026. Nah, postur itu diharapkan mampu bertahan sampai 2024. Baru nanti kita akan membeli kembali setelah 25 tahun itu. Memang ada juga pertanyaan tadi yang disampaikan tadi Mas Wahyu itu begitu rinci tentang isi rancangan Perpres itu. Saya bingung juga ini dapat dari mana ini. Kalau disebutkan, saya itu bukan berlindung dari masalah bahwa ini rahasia negara ya, tapi yang menurut saya menimbulkan akhirnya menghabiskan energi kita untuk menjawab seperti ini. Jadi kalau menurut Pak Rodon angkanya belum persis seperti yang beredar di masyarakat saat ini?
Makanya saya berpikir ini dapat angka dari mana, kemudian sampai rinci begitu. Itu pun masih ada yang bertanya, sudah dihitung belum tentang maintenance-nya, sudah dihitung belum tentang catmitnya segala macam. Bisa sudah jelas kok mereka masih bertanya, outcome. Sementara yang diinginkan menteri ini ada wadah orang-orang yang mengerti tentang masalah teknologi, yaitu ada insinyur-insinyur, ada yang bicara tentang masalah apalagi lah teknologi atau elektronika dan segala macam. Itu ada di sana semua, bukan hanya yang disebutkan partai itu. Karena kebetulan saya bukan orang partai, tidak melihat seperti itu komunikasinya. Karena pemahaman Jadi tidak benar itu proyek eksklusif begitu ya? Ya, setahu saya nggak ada. Oke, tapi dari yang beredar sekarang nilai-nilai tadi, kemudian rancangan rincian-rinciannya itu juga sudah ditangkap atau merupakan usulan-usulan dari 3 matra terkait, Pak? Begini, kemarin saya juga pernah ditanya yang sama. Saya jawab begini, bahwa pada saat Menteri mengundang itu bapak-bapak dari TNI, dari para staf angkatan itu, termasuk para arena itu, saya selalu mencatat dalam 3. Yang pertama saya catat di otak saya, itu yang namanya catatan ingatan. Yang kedua saya catat di tab saya secara elektronik. Kalau saya nggak bawa, itu saya bawa buku. Kemudian saya kalau memang tidak dilarang pada saat itu membawa elektronik oleh Menhan, saya akan record itu apa yang disampaikan. Jadi yang disampaikan kepala staf nggak tahu, TNI nggak tahu, mungkin secara detailnya mungkin tidak pada saat itu mungkin. Tetapi pada saat kelanjutannya, beliau-beliau ini selalu diajak oleh menteri untuk berdialog, untuk menanya kepada langsung kebutuhannya apa. Contoh lagi Mas, sebentar dulu. Misalnya mereka butuh 1 heli, menteri bilang kok cuma 1 heli, cukup untuk mengamankan negara 1 heli. Oke, ditambah jumlahnya. Kemudian pesawat, kok jadi pesawat ini yang Anda beli, kenapa nggak top fighter yang Anda akan beli gitu ceritanya. Jadi begitunya Mas Wahyu. Baik, Pak.